Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Pada lafaz bacaan hadhihi, di sini pelafal ha ada hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf ha yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Panjangnya untuk ha adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal hi, hadhihi, hadhihi, lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasrah, yaitu mad yang terjadi apabila ada ha dhamir, seperti ini. Maaf. Ha dhamir yang bundar seperti ini atau yang seperti ini. Kemudian ada tanda setelahnya berbentuk ya kecil yang seperti ini. Maka teman-teman kita harus memahami tanda di Rasm Utsmani itu ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk wawu kecil, ada bentuk alif kecil seperti lafal hadhihi. Maka ini ketiga-tiganya ini menandakan dia panjang 2 harokat. Nah, apabila ada ha dhamir setelahnya bentuk seperti ini kita namakan dengan mad silah qasirah. Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Maka hadhihi hadhihi jahannamul lati. Mohon maaf suara kami agak sedikit hilang. Tapi semoga ini tetap membantu teman-teman di dalam melanjutkan kembali pembelajaran hukum tajwid pada surah Ar-Rahman ini. Kemudian pada lafal jahannamul lati ada nun nun berharokat tasydid, kemudian di sini diwarnai dengan warna hijau. Dia menandakan di situ bacaannya adalah bacaan gunnah. Gunnah yaitu membunyikan suara hingga masuk ke rongga hidung kita. Maka suara nunnya dimasukkan ke rongga hidung. Jahannamul lati. Kemudian sambil ditahan 2 harokat. Maka jahannamul lati. Kemudian pelafal allati di sini ada alif lam. Kita kenal di sini dengan alif lam. Ada bisa kita sebut dengan alif lam lazimah yang dimana allati ini tidak dipisahkan oleh alnya. Sebagaimana ada yang memang kata yang itu memang alnya memang dia bukan al asli tapi al tambahan menunjukkan alif lam ma'rifah yang menunjukkan dia kepada sebuah kata yang dia diususkan atau dikenalkan, dima'rifahkan. Maka allati di sini kita juga bisa masukkan dengan alif lam syamsiyah, yaitu yang diidghamkan langsung ke huruf lamnya dan ditasdidkan. Maka dia pada lafal mullati langsung tekan ke huruf lam. Jahannamul lati. Kemudian pada lafal ti di sini ada bacaan mad tabi'i lagi ditandai dengan huruf ta yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya. Kemudian pada lafal yukadzibu bihal mujrimun. Hati-hati teman-teman di melafalkan huruf zal. Zal ini tidak boleh dibaca atau tidak boleh diganti dengan huruf zai. Contoh yukadzibu tidak, tapi dia yukadzibu. Yukadzibu bihal mujrimun. Kemudian pada lafal al-mujrimun ada alif lam. Nah, ini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Pada dasarnya kata al-mujrimun itu mujrimuna. Mujrimuna. Sehingga kita ketika masukkan dengan al maka menjadi al-mujrimun. Ketika didahului dengan huruf fathah maka dia langsung dibaca ke huruf lamnya, alnya tidak lagi dibaca. Sehingga langsung bihal mujrimun. Pada lafal al-mujrimun di sini ada qalqalah di lafal huruf jim. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan huruf qalqalah yaitu dia tidak memantulkannya. Contoh yukadzibu bihal mujrimun, atau dia menambahkan hamzah. Contoh mujrimun sambil putus. Nah, padahal tidak. Ketika melafalkan qalqalah dan qalqalahnya di qalqalah sughra yang di tengah-tengah bacaan kita maka dia tidak boleh
apa namanya ada pemberhentian atau menambahkan hamzah atau tidak mantul, dan dia harus mengalir saja. Yukadzibu bihal mujrimun, mujrimun. Kemudian pada lafal mun di sini ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi apabila adanya sukun arid. Maka mad arid disukun. Mad arid adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun yang muncul karena waqaf. Contoh di sini muna, karena kita matikan menjadi mun. Nah, sebelum huruf sukun arid ini, huruf yang dimatikan atau diwaqafkan karena dan dimatikan, dia ada huruf mad berupa waw atau nanti alif atau huruf ya. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat untuk mad arid disukun sendiri? Yaitu panjangnya adalah boleh 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Contoh, yukadzibu bihal mujrimun, 2 harokat, al mujrimun, 4 harokat atau al mujrimun. Kemudian ayat ke-44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Pada lafal yatufuna, kedua-duanya di sini ada bacaan mad tabi'i, dhammah bertemu waw, fu ada dhammah bertemu waw. Hati-hati juga dalam melafalkan fu, jangan diganti dengan yatufuna, jangan diganti dengan p. Kemudian bainaha, pada lafal bainaha ada bacaan lin, bainaha, bainaha. Ya, kemudian falaha mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Wa baina hamimin an, wa baina hamimin an. Lafal hamim ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya, dan min an. Ini kelewat satu. Ada hukum tajwid berupa izhar halqi yang terjadi ketika adanya apa? Adanya kasrotain bertemu dengan hamzah. Izhar halqi terjadi apabila ada tanwin, an, in, un atau dia nun sukun bertemu dengan huruf yang 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Maka apabila ada 6 huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal an sama sebagai mujrimun ada tambahan, ada bacaan berupa mad arid disukun. Pada dasarnya ini mad badal kalau dia disambung, tapi karena kita waqaf maka dia menjadi mad arid disukun. Maka cara membacanya sama dengan yang awal, yaitu dibaca boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulangi sedikit saja. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon bantuannya untuk tetap like, share, dan subscribe, dan juga tonton video-video lainnya yang ada di Ngaji Yufi. Dan juga nanti kami juga punya satu channel lagi, atau channel channel belajar bahasa Arab dengan judul atau dengan tema bahasa Arab center gitu ya, bahasa Arab center. Tapi meskipun itu baru awal, mohon bantuan juga teman-teman. Mungkin bisa juga untuk membantunya untuk kita belajar bersama bahasa Arab dan bahasa Al-Qur'an. Dan juga satu lagi teman-teman, mohon bantuannya juga di namanya adalah ngaji Quran yuk. Itu kita fokus ngaji gitu ya. Tapi juga nanti mungkin kita akan bahas di hukum tajwid juga. Rencana juga kalau kita sempat, insyaallah kami akan membahas tentang sedikit bacaan yang berkenaan dengan Al-Quran di riwayat Syu'bah. Ya, yang kita baca ini kan riwayat Hafiz an Asim. Nanti kita akan mencoba mulai membahas dari awal, yaitu membahas tentang usul riwayat Syu'bah. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan semoga yang sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.